sesi pertemuan kita berikutnya. Oke ya, nah sekarang kita akan mulai nih melihat pemanfaatan daripada si Bootstrap. Dan ini pun juga cuma bekal saja, karena kita di Bootstrap tidak perlu banyak melakukan perubahan karena tinggal pakai saja. Nah, cuma kita perlu tahu trik-trik ketika kita akan mengkustomisasi si elemen yang kita mau pakai ya. Oke, kondisikan kita berada di filenya, kemudian silakan di sini kita punya fasilitas untuk menjangkau si elemen-elemennya ya. Jadi si Bootstrap ini sudah ready gitu untuk pengaturan elemen sedemikian rupa gitu kan ya, untuk mendesain dan mengkondisikan si halaman menjadi jauh lebih menarik, jauh lebih standar, lebih responsif juga, bisa mengakomodir jika yang mengakses to mobile gitu kan ya, tanpa kita harus bingung mengatur tata letak. Ya, kemudian yang kita akan lihat sekarang ini adalah ke pemanfaatan si si komponennya. Nah, di sini banyak sekali nih yang kita akan pakai. Ya, ini kita akan tekankan untuk kesempatan pada sore hari ini. Nah, dari sekian banyak ini yang akan saya angkat adalah yang umum sering dipakai ya. Seperti adalah mungkin yang paling mudahnya didekatkan ke fasilitas CRUD yang nanti kita akan butuhkan. Yang namanya CRUD sudah pernah kita bahas, create itu membutuhkan elemen HTML yang namanya form. Ya kan ya? Jadi kita pendekatan pemanfaatan elemen bootstrap-nya berdasarkan fase di dalam CRUD. Kita masih ingat kalau kita mau meng-create data, kita butuh elemen yang namanya form. Kalau kita mau meread data, maka kita butuh tabel kan ya. Kalau kita mau update data, maka kita butuh form. Ya kan ya. Kalau kita mau delete data, kita butuh alert gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang akan kita coba manfaatkan, ya kan ya. Dan kita akan coba lihat Bootstrap punya nggak elemen-elemen untuk ini. Nah, kan gitu ya. Jadi belajar Bootstrap itu kalau punya waktu banyak mah ya silakan digarap satu-satu gitu ya. Tapi kalau enggak, ya Anda coba perhatikan mana yang paling dibutuhkan dulu. Baik, mari kita pergi dulu ke bagian form. Ya, kan ya. Kita masih ingat kalau yang namanya form itu ya form biasa ya. Kayak begini ini kan form biasa nih. Nah, ternyata kalau kita mau membuat si form dalam Bootstrap itu bukan sekedar form, label, input gitu ya, bukan. Tapi ada hal lain yaitu pendeklarasian kelas. Jadi dia punya yang namanya form group. Itu adalah salah satu fasilitas CSS-nya Bootstrap untuk mengelompokkan dua bagian ini menjadi dua atau lebih komponen ini menjadi satu kesatuan elemen grup ya, elemen grup daripada si form itu sendiri ya, sehingga ketika itu dibuatkan untuk email address misalkan ya, maka ini menjadi satu kesatuan email, ini satu grup jadinya. Jadi perlakuannya nanti dia akan mengikuti kaidah dari apa yang ada di dalam si form grupnya sendiri ya. Dan dalamannya kalau udah kita define si form group gitu kan ya, itu akan ada pemanfaatan label input standar gitu kan ya. Nah, standar banget. Ya kan ya. Cuman untuk yang sifatnya dia inputan, si Bootstrap menyediakan ada yang namanya class form control yang nanti memungkinkan buat si Bootstrap melihat itu tipenya apa. Oh, email. Kalau email maka sudah ada nih template-nya. Sudah ada nih ketentuannya tentang format tulisan yang masuk ke kategori email. Maka dia akan memberikan notifikasi jika kemudian emailnya tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Kan gitu ya. Oke, nah ini contoh pemanfaatannya. Dan ternyata variasinya banyak sekali. Ya, variasinya banyak sekali si form itu. Ya kan itu. Si inputannya macam-macam lah ya. Ada text area, ada multiple select. Nah ini ada pemanfaatan file dan sebagainya ya. Kemudian ada pengaturan ukuran gitu kan ya. Nah ini semua
kita bisa manfaatkan. Bahkan ibaratnya kita dengan mudahnya mengambil elemen-elemen ini untuk kebutuhan pemanfaatan si formnya kita, gitu kan ya. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana mengkustomisasinya, gitu ya, dari apa yang dia sudah sediakan. Banyak banget ya. Nah, kita akan coba pelajari dulu aja si komponen dasarnya dulu ya. Komponen dasar itu yang paling atas tadi ya. Gimana cara pakainya? Nah, ini ada fungsi copy, gitu ya. Copy aja, taruh di halaman webnya kita. Kita tadi udah punya di The Godangs, bukan ini. Oke, di sini ya. Kita akan buatkan. Ini biarin aja tetap ada. Nah, kita akan taruh di bawah sini. Udah, tinggal kopas gitu ya. Dan kondisi, oke, jQuery itu sudah ada semua. Nah, kalau udah ada semua berarti dia tuh akan melihat, oh ada kelas form group. Oke, di si browser akan nyari si form group ini dari apa yang kita deklarasikan. Ya, maka itu CSS, berarti dia akan nyarinya ke sini. Dan kalau ada, ya maka dia akan terapkan rule CSS. Oke, kita lihat hasilnya. Terang, gitu kan ya. Nah, sudah muncul gitu ya. Dengan sederhananya kita sudah punya sebuah form, gitu kan ya, yang kemudian secara tampilan udah menarik gitu ya. Tuh, kita klik ada outernya lainnya yang berwarna gitu kan ya. Nah, udah itu nikmati saja sebagai fasilitas yang disediakan di si Bootstrap-nya. Ya kan ya? Ya kan tuh, udah lengkap gitu kan ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Dia sudah include dengan fasilitas untuk mengontrol si formnya itu sendiri. Ya, seperti itu. Enggak, bagi yang bareng nyoba boleh. Ide bagus Kang Usman. Nanti kita akan belajar nih tentang mengkolab ya, mengkolab script ya. Nanti bareng-bareng kita siapin. Saya mainkan di GitLab mungkin nanti ya. Nah, sementara ini mah tidak ya. Nanti saya sharekan aja di grup ya. Sebentar saya balas WA dulu ya. Sok, kalau ada yang mau bertanya, enggak? Oke ya, gampang ya. Gampang banget. Nah, kita akan bikin, lihat lagi fasilitas form yang sifatnya lebih ekstrim. Yang lebih ekstrim itu macam-macam lah di bawahnya ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan. Ini bagus nih. Yang kayak gini nih. Ada si form itu tidak satu halaman. Tapi di satu halaman kayak ada kolom gitu ya. Nah, kan cakep ya. Nah, ini nggak perlu lagi repot-repot. Kita tinggal kopas saja. Terus kita pelajarin. Ya. Kita akan kopas. Santai, PR belum saatnya. Masih terlalu mudah ini permainannya ya. Santai. PR-nya nanti nyusul. Oke, ini tak ganti ya. Atau kalau Anda mau tambahkan langsung boleh. Di bawahnya. Ini biar nggak pusing aja. Yuk kita lihat ya. Tuh, ya. Sudah langsung tertata sedemikian rupa. Tapi jangan berharap Anda punya ini ya. Nah, ini bukan dari Bootstrap sama CSS. Di tugas dulu ya, sempat nanyain kan ini apa ya. Nah, ini tuh icon dari Avira ini tuh ya. Jadi kalau Anda install Avira, untuk elemen yang sifatnya dia diprotek itu dia ngasih icon tambahan ya. Oh iya santai. Tadi yang kita bikin di grup tuh, yang kita sounding di grup, mungkin itu akan jadi project bareng-bareng ya. Nanti bagi-bagi tugas, siapa yang bikin form buat input, form buat edit, nah gitulah nanti kita bagi tugas ya. Oke ya, nah ini dia. Mari kita perhatikan di sini ada hal menarik yang perlu kita pelajari tentang perbedaan dua elemen pertama kok bisa dalam satu baris dan yang berikutnya ada di baris yang berbeda gitu ya. Terus juga ada pemanfaatan checkbox, kemudian ada pemanfaatan si selector ya. Mari kita lihat cara mempelajari Bootstrap ya, itu sederhana saja. Ya, jadi Anda cukup memperhatikan elemennya, elemen per elemennya. Contoh adalah ini.
Di dua elemen pertama teratas itu ada email ya. Oke. Ada email itu sejajar dengan si password ya. Sejajar. Terus si address itu nggak sejajar tapi di bawahnya. Nah, berarti Anda cukup mempelajarinya begini. Oh, bedakan. Ini address, ini dua yang tadi. Oh, ternyata ada perbedaannya. Perbedaannya itu adalah kalau yang addressnya standar form group kayak tadi itu yang kita lihat ya. Oke. Kemudian kalau yang si email sama passwordnya dia dikemas dulu dalam kelompok div yang lain. Lihatin ya di sini. Oke. Nah, ini dia. Ada yang namanya form row. Jadi kalau Anda mau bikin sebuah form, kemudian ada elemen di satu baris yang sama, maka Anda munculin dulu div khusus untuk ngedefinisiin si barisnya. Gitu ya. Baru kemudian kita tambahin elemennya, gitu ya. Nah, cuman waktu nambahin elemen itu, kalau Anda perhatikan yang si email sama password ada tambahan kelas. Nah, kemarin kan udah belajar tuh. Kalau kita mainnya kelas, maka dalam satu deklarasi bisa beberapa buah kelas dipanggil kan ya, masih ingat ya? Boleh. Nah, ini dipakai sekarang ilmunya kan ya. Nah, kita lihat. Nah, untuk mempelajarinya gini. Ini apa sih call MD6 tuh gitu kan ya. Sebelum nyari ke internet, yang perlu Anda lakukan tuh belajar based on visualisasi. Hilangin aja dulu komponen itu, kemudian Anda jalankan. Ah, kelihatan kan? Oh, begitu toh ya. Ada 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 hal yang unik muncul. Oh, jadi mepet terus nggak lebar gitu kan ya. Ketimbang kalau tadi muncul ada beginian. Nah kan ya, kita ambil yang satu nih si password. Oke. Nah, oh berarti itu untuk ngebikin si apa namanya lebar dari elemennya lebih panjang ya. Nah, mulai nih nyari, kita searching. Nah, saya kan nggak mungkin ya apa bareng-bareng dengan Anda satu elemen per satu elemen ya untuk mempelajarinya. Saya kasih tips and triknya saja. Carilah ini, tinggal copy paste yang tadi ditambahin, searching ya. Nah, dia yang menarik. Ternyata si Bootstrap itu menyediakan fasilitas pembagian coupling di dalam halaman web menggunakan konsep grid di antaranya. Jadi halaman web yang selebar ini itu dia bisa potong-potong, dia bagi lapaknya menjadi sekian bagian ya. Dan kemudian lebarnya si bagian itu tergantung pada yang kita panggil. Ternyata ada beragam macam. Jadi contoh kayak ini ada call, berarti kolom itu teh SM untuk sizingnya dan 4 ini untuk nilai pelebarannya ya. Dan beragam macam. Anda bisa lihat nih dari W3 School kelihatan banget kan ya. Call SM4 bandingin tuh sama 3, SM6, SM3. Nah, ini Anda coba pelajari perbedaannya. Oh, makin gede makin lebar ya, yang gitu ya. Nah, dan seterusnya. Oke, paham ya, paham ya? Seperti itu. Kemudian ada yang sifatnya bukan SM, tapi tadi itu kita pakainya apa? MD. MD itu apa? Oh, dikasih tahu nih pas bagian sini. Ternyata si Bootstrap itu juga menyediakan pembagian lapak itu kan bisa beda-beda tergantung platform yang ngebukanya, browsernya. Kalau dia handphone, tablet sama kemudian laptop kan beda tuh besarnya si layar tuh. Nah, dia bedain. Nah, gitu kan ya. Jadi untuk kompatibilitas dia nanti ke si mobile, maka ya maksudnya bisa fleksibel ke mobile, Anda pilih yang SM atau yang XS misalkan, gitu. Jadi lebih fleksibel. Nah, Anda coba aja iseng ganti pakai SM terus akses si halamannya tadi pakai handphone Anda. Lihat ya tampilannya, dia akan langsung menyesuaikan. Kan kalau di laptop mah bentuknya landscape ya, kalau di handphone kan portrait ya si browser tuh. Nah, dia akan langsung menyesuaikan. Ya udah jadi dapatlah informasi kita, oh ternyata gitu kan ya, ketika kita bermain dengan call ini tuh kita sedang bermain dengan konsep grid gitu kan ya. Dan boleh digabungkan, kayak ini kan ya contoh ada XS sama MD digabungkan, dia akan langsung melakukan penyesuaian. Nah kan ini ya, nah ini XS, MD itu seperti gini, ini 3 sama call MD5 seperti ini, nah, ini lebih ke masalah penyesuaian.
Ya, seperti itu. Jadi call MD itu sekali lagi pembagian kolom tadi ya, udah clear mudah-mudahan ya. Ya kalau untuk semua device sebetulnya si Bootstrap ini apa namanya sangat-sangat eh, bersahabat dengan device manapun. Jadi kalau Anda coba pakai MD pun selama tidak ada banyak elemen di bawah call-nya itu yang sifatnya strict pada eh, platform mobile ataukah desktop, maka sebetulnya dia bisa langsung menyesuaikan kok. Ya, nah, yang saya rasain tuh saya alhamdulillah dulu pernah dapat amanah bikin aplikasi untuk pengelolaan project ya. Di situ ada tabel yang kemudian si library-nya nggak ada di Bootstrap, jadi bikin sendiri. Nah ternyata ketika dimainkan di mobile dia nggak bisa leluasa kecuali saya menggunakan si elemen Bootstrap yang untuk mobile. Nah baru kemudian saya khususkan dia memanggil library Bootstrap untuk mobile dan saya infokan bahwa tampilannya akan lebih bagus kalau dilihat di handphone seri ini, di tablet seri ini, atau di desktop sekalian. Kayak gitu ya. Udah lanjutin ya. Kita belajar lagi. Jadi udah tahu sekarang ya cara belajarnya ya. Oke, jadi yang tadi call MD6 ini untuk ngebikin dia lebih lebar. Oke, kita akan eksplorasi gitu kan ya. Jadi kalau misalkan 6 ini saya taruh 4 gimana ya? Nah, saya suka gitu belajar teh. Jadi akhirnya ya dengan suka iseng begitu jadi oh kepake. Someday kalau saya mau butuh si ini yang sifatnya apa? Si panjang yang elemen yang lebih sempit, saya akan gunakan angka yang lebih kecil ya seperti itu. Nah, cuma kayak biar proporsional ya kita mainkan dengan nilai yang sama. Gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan si address ini saya taruh langsung di dalam si row tadi. Kayak gini nih. Biar kelihatan ya. Just gitu kan. Nah, dia kan udah pakai form group tuh ya. Udah pakai form group. Apakah serta-merta dia langsung jadi bagian di satu baris itu? Mari kita perhatikan. Tarang. Dia nggak bisa maksain. Kalau memang lapaknya sudah habis, ya nggak bisa dipepet gitu. Jadi dia akan jadi satu baris, cuman karena habis lapaknya dia akan ke overflow ke bawah. Gimana biar kemudian biar satu baris ya, tinggal turunin ininya ya. Nah, Anda cari aja iseng-iseng turunin 2. Nah, ini sini juga kasih. Nah. Tuh kan ya. Oh, terlalu kecil ya udah tambah lagi. Gitu aja sih belajar mah ya. Dibikin gampang ya. Bikin gampang. Oke, untuk tampilan itu apakah bisa ditampilkan pada HP sesuai tampilan di web? Kalau sesuai banget sih jadi enggak ya, cuman akan ada mengalami perubahan kalau dilihat di mobile. Tapi perubahannya udah proporsional gitu ya, sudah proporsional nggak jadi ngacak kemana-mana gitu ya, gitu Kang. Apalagi kalau Anda menggunakan yang MD ya untuk mobile. Oke, cukup ya. Nah itu yang si form. Nah udah silakan Anda pelajari lagi sisanya. Terus tadi ada yang pilihan gini ya, ada selector. Kita pelajari dulu sedikit. Yang selector itu ada di bagian bawah. Nah itu komponen namanya select ya. Ini udah kita pernah pelajari berarti ya kalau select. Nah caranya sama ya standar. Jadi ini mah elemen HTML biasa ya. Cuman biasanya untuk membuat dia melekat antara label sama si elemen ada kaidah memberikan for untuk label yang dipakai untuk memanggil ID daripada si elemennya ya. Nah tentang ID sama name jangan sampai lupa ya, itu pernah kita bahas dulu. Kemudian juga tadi ada komponen apa ada apa checkbox ya tadi itu ya. Nah checkbox ini juga hati-hati, dia punya satu atribut sendiri yaitu form check ya seperti ini. Oke, ada inputannya yang kemudian didefinisikan dan ada labelnya. Dan kalau kita perhatikan input sama label itu membuat munculnya si ini. Nah ini dia. Ini elemen checkboxnya, nah ini adalah inputnya. Nanti di bagian belakang kita akan belajar tentang pemanfaatan handling daripada si form ketika diisi ya. Nah, sekarang tampilannya dulu.
Kemudian berikutnya menarik adalah si button. Button ini juga Anda perhatikan sudah tidak lagi standar, tapi sudah menggunakan bentukan buttonnya si Bootstrap. Dan kemudian ada warnanya. Nah, warna itu ternyata dari sini nih. Ya, ada warna tuh dari sini. Mari kita perhatikan warna biru itu dia ngambil ngacu dari button primary. Nah, kita akan pergi aja ke sini nih, nggak usah jauh-jauh. Di Bootstrap tuh ada bahasan tentang button, klik aja dia. Nah, ternyata kalau Anda mau mengambil warna yang lain yang sifatnya standar, biasa dipakai di dalam pemrograman front end web, nah Anda tinggal mainkan ini, button primary berarti yang primary. Oh, warna abu-abu itu secondary. Biasanya untuk cancel ya, pakai yang ini. Oke. Nah, contoh nih saya mau ngambil yang ini untuk dijadikan sebagai tombol cancel. Just gitu ya. Gitu aja mainnya copy paste. Jadi nggak usah ngetik lagi lah. Ngetik mah urusan belakangan ya. Oke, nah secondary saya akan ganti itu menjadi cancel ya. Jadi cancel. Udah selesai kan ya? Simpel sekali ya. Ya nggak apa-apa, jadi nggak asik. Oh mangga Kang Herdi. Oh iya siap. Lanjutkan. Jadi nggak apa-apa, Anda kopas-kopas dalam hal beginian karena bukan tugas kuliah. Nah, tapi kalau tugas kuliah itu memang lagi belajar CSS sama JavaScript, jangan mainkan Bootstrap ya kalau bisa. Ya ikuti aja kehendak dari si tuan guru ya. Oke, kita lanjutkan. Komponen berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah ada yang namanya pemanfaatan modal. Ini sering dipakai. Nah, ini dia. Modal adalah sebuah fasilitas untuk membuat pop-up dialog yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk ngisi form tanpa harus buka halaman baru. Nah, itu fasilitasnya udah ada gitu kan ya. Dan ketika itu kita panggil itu luar biasa lah menarik. Nah, di sini ada nih dasar modalnya dibikin dengan cara seperti ini, tapi dia hanya dipanggil ketika ada penekanan terhadap tombol tertentu. Contoh ini ya, ada launch demo modal, kemudian memanggil si modalnya. Nah, saya akan tunjukkan dulu bentukannya. Saya kopas. Kita akan taruh di atas form ya, karena formnya udah. Just ya. Oke. Terang. Muncul ya, launch demo modal. Ketika diklik, nah muncul ini nih. Ya kan ya? Kok bisa muncul? Mari kita pelajari lagi skripnya. Untuk membuat modal itu, modalnya mah ini nih, segini nih. Ya kan ya? Oke, modalnya segini, modal. Jadi yang menarik itu adalah di sini. Ada penyambung antara si tombol dengan si modal. Yaitu menggunakan yang namanya elemen data target. Oke. Yang data target ini memanggil ID daripada si modal yang sudah kita definisikan. Jadi ini harus ya udah harus sesuai gitu ya. Mari kita lihat, ini ID-nya tak ganti ya, L-nya saya buang, ini tetap ada. Ya refresh, saya tekan nggak keluar ya. Ya karena memang dia memanggil sesuatu yang tidak ada gitu ya. Jadi kalau memanggil harus sesuai. Kalau ininya si modal, ini juga harus si modal. Nah kita lihat apakah dia case sensitif. Ya kan ya. Satunya dibikin E-nya lebih huruf kapital ya. Ya nggak kebuka juga ya. Oke, berarti bisa disimpulkan. Oh, berarti harus identik persis sama ya dan case sensitif. Ini udah sama ya. Oke. Sip, keluar ya. Nah, mari kita mulai pelajari sekarang tentang si struktur daripada modalnya sendiri. Modal itu ketika di-create itu sudah ada kelasnya namanya modal dengan sebuah animasi fade. Jadi munculnya nggak plek gitu ya, tapi ada semacam transisi. Kemudian bentuknya bisa kita definisikan dengan role, bentuknya dialog. Dialog itu berarti ada tombol yang bisa kita tekan dan bisa juga ada form di dalamnya. Ya, kan ya? Nah, untuk mendefinisikan si modal dialog itu, kita bikin parent div-nya di modal dialog. Kemudian kontennya kita definisikan di modal konten. Dan satu konten itu, kalau Anda perhatikan gitu kan ya,
ini ada beberapa bagian. Nah, ini headernya, ini si bodinya gitu ya. Jadi sudah ada pembagian yang didefinisikan di dalam si modal itu. Makanya ada modal header di sini kan ya. Ada modal body dan ada modal footer. Nah, gitu ya. Ini Anda harus perhatikan dengan sesama. Jadi kalau Anda mau membuat form, itu taruhnya di dalam si modal body ini, gitu kan ya. Seperti itu. Oke, contoh lah. Contoh kita iseng aja nih. Punya ini ya, kita kopas, masukin ke modal body, chest, gitu kan ya. Oke. Kemudian, nah jadi muncul kan, city ada tulisannya, kan gitu ya. Paham ya? Nah itulah karakteristik modal. Ketika kita klik belakangnya, dia akan ketutup sendiri, akan tombol silang ketutup sendiri, akan tombol close juga ketutup, gitu kan ya. Tekan tombol save, tergantung Anda mau apain nanti. Karena si modal itu nggak bisa kemudian berfungsi secara total, kecuali kita nambahin fungsionalitas ke dalam si tombol-tombolnya. Oke ya, modal header udah tahu ya tadi untuk judulnya ya. Nah ini bisa Anda tambahkan. Tombol close juga bisa Anda tambahkan. Kemudian yang bawahnya footernya ada tombol close. Nah ini dia, tombol close ini kok bisa menutup modal itu gara-gara ini. Nah, ada data dismiss. Data dismiss dari si modal berarti menutup si modalnya. Gitu kan ya. Nah ini karakteristik yang ditambahkan. Kita buang misalkan ya. Kita buang. Jadi dia mirip-mirip kayak tombol reset gitu ya. Nah, si dismiss tuh. Dibatalkan semuanya. Nah ketika dibuang mah nggak berfungsi ya. Seperti itu. Makanya kalau Anda mau menambahkan tombol untuk menutup si modal, Anda mainkan ini. Modal dismiss. Lihat tuh, di tombol close juga sama kan ya. Ya kan? Nah, berarti kalau tombolnya si save ini juga mau dipakai untuk nutup dulu sementara waktu ini, ya udah tinggal paste aja ini, ces gitu ya. Oke, tuh kan, gampang ya? Gampang. Sip ya. Nah itu komponen kedua. Komponen ketiga, nah, jadi udah tahu ya cara makainya ya. Komponen ketiga adalah yang sering dipakai nanti form udah. Nah untuk tabel nanti di sesi lain ya, karena ada pemanfaatan data tables nanti kita pelajari bersama dengan Ajax ya untuk asynchronous request ke backend API-nya. Nah, yang lainnya lagi yang sering dimainkan adalah navigation bar sama ini ya. Ada breadcrumb. Breadcrumb ini luar biasa dengan Bootstrap dibikin jadi lebih mudah. Anda tahu nggak breadcrumb ya sebagai informasi untuk menunjukkan kita lagi di halaman mana dan kalau mau pindah ke halaman lain kita cukup ngeklik link yang ada di dalam breadcrumb-nya. Nah ini ada contoh 3, kita akan ambil yang ketiga. Betapa mudahnya bikin breadcrumb. Itu modalnya adalah adanya si pemanggilan navigation ya, seperti ini nav, kemudian ada komponen nav yang dipanggil. Dan biasanya yang begini ditaruhnya di atas ya. Di atas. Di atas banget ya. Di bawah body ya. Oke. Saya bikin breadcrumb untuk menunjukkan kita lagi di halaman tertentu gitu ya. Nah ini dia dari di atas ya. Nih jadi udah cakep lah gitu ya, sudah dibikin sedemikian rupa sehingga kita tinggal pakai itu. Saya tekan library, pindah ke halaman library, tekan home, kembali ke home gitu kan ya. Seperti itu. Ya kan ya? Nah, gimana cara maininnya? Sudah ada nih. Si nav ini kita definisikan dia menjadi breadcrumb. Ada penambahan area label nih diambil saja. Kemudian ada ini yang paling penting listnya. List itu daftar item ya, semacam ya daftar item di mana dia tidak menggunakan tidak menggunakan penomoran, dia pakai order list, kemudian list itemnya dia definisikan. Nah, berarti di sini kita perhatikan itemnya itu ada beberapa tergantung kedalaman halamannya. Nah, itu kan enak ya. Jadi breadcrumb ini memang disiapkan untuk memberikan informasi kepada si user itu sudah seberapa dalamkah dia mengakses halaman web. Semakin dalam maka semakin panjang juga ininya nih, LI-nya ini, gitu kan ya.
Nah, jadi sepasang aja nanti ada breadcrumb item. Oke, itu untuk menunjukkan elemen-elemennya. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita sedang aktif di halaman tertentu, maka berikan si aktifnya. Ya, munculkan atribut aktif. Perhatikan ketika aktif ini saya buang. Oke, maka ada perubahan warna kalau Anda perhatikan di situ, ya. Perubahan warna itu menunjukkan bahwa kita memberikan indikasi tertentu terhadap si elemen tadi. Kemudian untuk membuat dia menjadi hyperlink, bisa diklik pindah ke halaman mana, sebetulnya itu hanya tambahan href ancor biasa aja. Ya, ancor biasa aja. Jadi ada library gitu kan ya, kemudian ada hrefnya di situ, kita klik pindah dia ke sana. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu komponen berikutnya. Satu lagi, alert. Alert ini sering dipakai untuk memberikan notifikasi ketika kita sudah meng-create sesuatu dan berhasil atau gagal atau lain sebagainya. Nah, alert ini sudah bagus desainnya, udah ada kotak, bukan kotak siku, udah ada warnanya gitu kan ya. Dan itu cukup dimainkan dengan cara seperti ini. Ambil satu ya. Biasanya alert ditaruh di atas ya, di atas halaman untuk mengindikasikan bahwa kalau kita sudah nge-create data dan berhasil, maka munculkan alert dengan pesan yang datang dari server. Nah, caranya sederhana, cukup menggunakan alert tadi itu, maka muncul ini, gitu kan ya. A simple primary alert, check it out. Jadi yang kita ambil dari Bootstrap-nya itu adalah si kelasnya ini. Yang membuat dia menjadi warna-warni yaitu ininya standar, si primary inilah yang kemudian dimainkan. Misalkan saya mainkan warning untuk memberikan alert perhatian kepada si user. Berubah warna kan ya. Kalau kemudian perhatiannya cukup tegas, maka saya berikan yang danger. Nah, tahu dari mana nih ya? Tinggal lihat aja tadi di dokumentasinya ya. Nah, ini tinggal Anda mainkan semua. Gampang sekali ya. Jadi kalau Anda perhatikan tampilan yang tadi itu, mungkin Anda pernah temukan di template front end tertentu. Misalkan dari ada template admin LTE ya. Dia menyediakan sebuah framework lagi, template halaman web yang siap pakai, yang Bootstrap-nya sudah include lengkap dengan semua komponen yang dibutuhin, tinggal panggil-panggil aja. Nah, ternyata dasarnya tuh ini. Jadi kebayangnya tingkatan keilmuannya tuh. Jadi Bootstrap dipikir itu sudah wah, padahal ada lagi yang lebih wahnya lagi, yaitu template webnya. Ya, padahal basicnya semua sama, yaitu CSS sama JavaScript. Gitu ya, semuanya sama. Oke, ada satu lagi mungkin yang ingin saya tunjukkan adalah pemanfaatan si navbar ya, navigation bar. Navigation bar ini sering kita lihat di atas ini ya, untuk memberikan efek navigasi lah ya. Oke. Nah, kayak gini kurang lebihnya. Nah, kita akan ambil yang rada berwarna, itu ada di bawah. Nah, ini ketika Anda mau melakukan eksplorasi ya seperti ini aja cara mainnya. Nah, ini kan ya. Oke, ada navbar seperti ini. Itu kemudian kita bisa mainkan dengan menggunakan pendekorasian navigation seperti ini. Ada navbar primary itu backgroundnya primary, dark, dan sebagainya. Nah, ini baru kontainernya, jadi wadahnya doang. Ini baru wadahnya doang. Kalau saya tambahkan, dia lagi-lagi di atas breadcrumb berarti ya. Kemudian kan butuh konten. Nah, kita kontennya ngambil dari yang di atas. Mana ya? Yang rada menarik lah. Nah, ini aja ya, yang lengkap. Oke. Ada search-nya juga ya. Oke, nah ini kontennya nih yang ini nih. Just kita ambil. Oke. Nah, jangan dulu dipelajari. Biasa, gunakan pendekatan visualisasi. Panggil, jalankan. Oke, nah ini dia ya. Ada navbar. Oh, jadinya begini ya. Oke, mari kita lihat apa ini. Kok bisa jadi seperti ini. Mari kita perhatikan.
Oke, di sini kita punya dekorasi navbarnya seperti ini. Sementara itu nggak kita copy tadi ya. Nah, aslinya itu adalah navbar expand LG, baru pengaturan warna ya. Nah, ini yang kita ambil. Yuk kita lihat ya. Ketika saya tambahkan itu, emang apa nih efeknya gitu kan ya? Apakah itu yang memberikan pengaruh? Nah, ternyata itu ya. Jadi gaya tampilan berubah ketika kita menambahkan kelas CSS yang berikutnya ini. Jadi kalau ini nggak saya pakai, gitu ya, ini lebih cocok untuk digunakan di halaman yang sifatnya mobile. Kalau mobile kayak gini kan rata-rata, gitu kan ya, sempit, kemudian ada tombol. Jadi ketika diklik muncul navigation-nya. Nah ini smooth sekali, ini pengaruhnya si jQuery gitu kan ya, untuk hide, menghilangkan dan menampilkan. Jadi makanya jQuery basic sama jQuery Bootstrap itu ditambahkan ya, ini untuk menghandle yang kayak gini-gini nih. Nah kita nggak repot kan, nggak bikin-bikin lagi. Oke, jadi udah tahu ya. Nah, berarti yang tadi efek dari adanya penambahan expand ya, expand ini. Nah kemudian warnanya itu diambil dari yang primary. Coba ya, tadi kita udah belajar standar warna di Bootstrap itu ada primary, ada danger, dan sebagainya ya. Saya ganti dengan danger, ada perubahan nggak? Oh ada, gitu ya. Nah gitu. Oke, nah udah. Itulah yang kemudian difasilitasi. Nah, kita bongkar dalamannya. Kok bisa ada navigation? Ternyata di sini. Dan ada yang nggak hilang. Yang nggak hilang itu ternyata itu adalah navbar brand. Navbar brand ini bentukannya adalah ya seperti yang Anda perhatikan di sini. Navbar. Yang mana kemudian variannya si navbar itu, navbar brand itu bisa kemudian bentuknya adalah seperti item begini atau gambar gini. Nah, ini contoh ya, kita ganti pakai gambar, ini kita kopas saja. Oke. Ini untuk menggantikan si navbar brand-nya. Bentar, kita harus hati-hati ngopasnya ya. Berarti navbar brand, oh segini aja ya dari ancornya nih ya. Biar gampang. Nah, ini pakai button kan. Nah, segini berarti ya. Cus, gitu kan. Nah, hilang nih di ujung sini ya. Like ini untuk bikin dia lebih terang. Ini masalah bentrok kayaknya dengan warnanya. Yalah ada di ujung sini tuh berubah kan. Navbarnya hilang. Nah, itu harus disesuaikan lagi nih ya. Penyesuaiannya harus Anda kondisikan dengan apa yang dia definisikan. Oh ini dia, coba ya. Atasnya tak bikin jadi begini. Nah ya beginilah. Anda ekspor aja. Ya, Anda eksplorasi. Kemudian Anda testing. Semakin Anda rajin melakukan eksplorasi, maka sebetulnya akan makin menambah ya, menambah knowledge Anda gitu. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Kayaknya si ikonnya ya. Tekan F12. Oh ini kan bener ternyata. Filenya kagak ada. Ya tuh apa sih tadi? Wih, sudah 1 menit lagi ya. Maaf, maaf. Oh iya, ini yang lokal. Lokal file. Jadi harus saya download dulu. Ya, nah itu kurang lebih mungkin ya gambaran tentang pemanfaatan Bootstrap. Mudah-mudahan tergambarkan lah ya tentang bagaimana cara menggunakan Bootstrap. Nanti kita akan ketemu di sesi penutup untuk meng-closing semuanya. Terima kasih ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.